Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PBL kami semester 5 yang berjudul Sistem Monitoring Aktivitas Fisik bagi Pasien Penderita Penyakit Jantung. Di sini ada proyek tim kami. Yang pertama Syafana Muhammad Daud, yang kedua Rahmat Tunisa, yang ketiga Fajr Nasrullah, yang keempat Imran Nur Ardiansa, yang kelima Yudiansa, yang keenam saya sendiri yaitu Andreas Yudarits, yang ketujuh Muhammad Dafa Zulian. Di sini ada beberapa project backgroundnya atau latar belakangnya. Satu, pemantauan detak jantung dan aktivitas fisik secara real time. Yang kedua, deteksi kondisi abnormal. Yang ketiga, peringatan otomatis ke tenaga medis atau keluarga. Dan terakhir, meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi beban kerja medis. Dan kami juga memiliki tujuan dan benefitnya, yaitu pemantauan real time, kedua pengelolaan aktivitas fisik, ketiga peringatan dini dan respon cepat, keempat data jangka panjang dan analisis, kelima kenyamanan pengguna, dan terakhir dukungan medis yang lebih baik. Di sini ada project timeline-nya. Pada bulan September kami menerapkan metode moving average pada tanggal 5 sampai 19 September 2025. Pada bulan Oktober di sini kami mensimulasikan sistem WMA dan Faji pada tanggal 26 September sampai 24 Oktober. Pada bulan November, kami di sini melakukan pengujian real time pada sistem yang dimulai pada tanggal 31 Oktober sampai 28 November 2025. Pada bulan Desember sampai Januari, kami melakukan sistem stabil dan berjalan dengan sesuai dengan tujuan. Pada tanggal 1 Desember 2025 sampai tanggal 2 Januari 2026. Di sini ada project planning and scope-nya. Yang pertama, September itu planning dan analisis. Yang pertama, discuss awal PBL itu dilakukan secara online. Yang kedua, penentuan arah dan strategi project. Yang ketiga, arahan mampro. Yang keempat, studi literatur. Dan terakhir, pemahaman dan presentasi moving average. Pada bulan Oktober itu kami melakukan desain dan implementasi. Yang poin pertama yaitu penetapan metode WMA. Kedua, perancangan sistem. Yang ketiga, implementasi WMA. Yang keempat, implementasi awal fuzzy logic. Dan kelima, simulasi MATLAB. Dan terakhir, presentasi akhir. Pada bulan November kami itu melakukan implementasi dan evaluasi. Yang poin pertama yaitu sinkronisasi sistem dan MATLAB. Poin kedua, evaluasi hasil PBL. Ketiga, persiapan ATS. Poin keempat, perbaikan sistem berdasarkan masukan Mampro. Dan poin terakhir, penyusunan laporan dan rencana TA. Pada bulan Desember kami melakukan sistem optimization, yaitu poin pertama, sinkronisasi real time MATLAB dan hardware. Kedua, troubleshooting error data dan threshold. Poin ketiga, optimasi logika fuzzy. Dan poin terakhir, validasi indikator kondisi sistem. Pada bulan Januari kami melakukan benchmark, yaitu poin pertama, finalisasi sistem. Poin kedua, penyusunan PPT, poster, dan video. Dan poin terakhir, pelaksanaan benchmark. Sini kami melakukan informasi teknologi project plan, yaitu pada planning. Tahapan awal proyek berfokus pada perencanaan kegiatan PBL, penentuan tujuan proyek, pembagian tugas antar anggota, serta penyusunan strategi dan timeline kerja agar pelaksanaan proyek berjalan terarah. Pada analisis, tahap analisis permasalahan dan kebutuhan sistem berdasarkan arahan Mampro dan studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pemahaman metode yang akan digunakan, yaitu moving average dan fuzzy logic, serta analisis data yang akan diolah dalam sistem. Yang ketiga itu desain. Tahapan perencanaan sistem yang meliputi perencanaan alur kerja sistem, desain pemrosesan data, serta perancangan logika perhitungan moving average dan fuzzy logic sebagai dasar pengembangan sistem monitoring. Yang keempat ada implementasi, yaitu di mana tahap penerapan desain ke dalam bentuk sistem yang nyata, meliputi implementasi metode moving average dan fuzzy logic menggunakan MATLAB, pengembangan kode program, serta integrasi antara data sensor dan sistem pengolahan. Yang
kelima yaitu testing dan simulasi yang dilakukan pada tahap pengujian dan simulasi sistem untuk memastikan metode yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan melakukan sistem MATLAB dan pengujian sistem secara real time untuk mengevaluasi kestabilan dan akurasi output. Pada poin terakhir yaitu evaluation dan benchmark, yaitu tahap evaluasi keseluruhan hasil proyek berdasarkan pengujian dan masukan dari Mampro serta reviewer. Pada tahap ini dilakukan perbaikan sistem, finalisasi dokumentasi, dan persiapan serta pelaksanaan kegiatan benchmark. Di sini ada desain mekanikalnya. Di sini kami menggunakan seperti buat jam yang dimana terletak pada tampilan atas itu menggunakan sensor OLED dan pada bagian bawah itu kami menggunakan sensor full sensor atau heart rate sensor. Di sini ada bagian elektrikalnya, yaitu kami menggunakan sensor pertama yaitu accelerometer dan kedua itu menggunakan full sensor, dan kami melakukan simulasi ini menggunakan potensio karena di Tinkercad tidak terdapat bagian full sensor atau heart sensor, dan kami menggunakan tampilannya juga menggunakan LCD OLED yang dimana potensio ini dilakukan untuk membaca hasil detak jantung dengan satuan BPM, dan accelerometer ini bertujuan untuk dilakukan untuk mengetahui kondisi si pengguna yaitu dalam berjalan, berdiam, ataupun berlari. Di sini kami melakukan ada flowchart dan diagramnya. Pada flowchart gunakan pada inisialisasi sensor, dan kedua kita sensor mendeteksi bagaimanakah si pengguna ini dalam kondisi detak jantungnya kelelahan atau terlalu rendah atau terlalu cepat. Di sini kami juga menerima data sensor kemudian akan mengelola data sensor, dan di sini akan ada dua kemungkinan, yaitu aktivitas normal atau tidak. Kalau akan normal akan menuju pada notifikasi AP atau alarm dan selesai. Pada blok diagram di sini ada sensor detak jantung akan menuju ke sensor gerak dan akan menuju ke microcontroller, dan akan diolah data, akan dikirim ke web serta akan memberikan notifikasi pada HP. Di sini ada problem solving pada bagian mekanik, yaitu ada concernnya itu sensor tidak stabil dikarenakan posisi pemasangan kurang tepat. Countermeasure-nya itu perbaikan posisi dan casing sensor, yaitu PSC-nya yaitu pada Daud, Imron, dan Fajri. Pada bagian elektrik itu concernnya koneksi tidak stabil karena kelonggaran pada kabel jumper, yaitu kami melakukan mengganti dan merapikan jalur jumper yang dilakukan oleh Dava. Pada pemrograman di sini ada concernnya yaitu output data tidak konsisten. Poin kedua, Fajri kurang akurat karena banyak noise di data mentah, dan poin kedua, rule belum optimal. Countermeasure-nya yaitu kami terapkan WMA dan optimasi rule Fuzzy yang dilakukan oleh PSC-nya yaitu Lisa, Andreas, dan Yudiansa. Di sini ada project plan-nya, yaitu pada week pertama yaitu pada bulan September pada tanggal 5 itu melakukan perencanaan awal project yang dilakukan oleh tim saya sendiri, dan pada tanggal 12 bulan 9 tahun 2025 kami melakukan analisis masalah dan penentuan metode yang dilakukan tim saya sendiri, dan pada tanggal 19 September 2025 juga kami melakukan studi dan presentasi moving average pada tim saya sendiri. Pada tanggal 26 bulan 9 2025 kami juga melakukan perencanaan sistem dan penerapan WMA yang dilakukan oleh Nisa dan Fazri. Pada tanggal 3 bulan 10 Oktober pada tanggal 3 bulan 10 tahun 2025 kami melakukan implementasi Fagic Logic atau yang digunakan di aplikasi software MATLAB dan Arduino yang dilakukan oleh Imron dan Daud. Pada tanggal 10 bulan 10 2025 kami melakukan simulasi Faji dan presentasi yang dilakukan tim saya sendiri.
Dan pada tanggal 17 bulan 10 2025 kami melakukan evaluasi progres dan persiapan ATS yang dilakukan tim saya sendiri. Dan pada tanggal 24 bulan 10 tahun 2025 kami melakukan persiapan bersmak yaitu atau menyiapkan PPT, video dan poster yang dilakukan oleh Nisa dan Yudi. Pada tanggal 31 bulan 10 2025 di sini kami melakukan benchmark yaitu oleh tim saya sendiri. Dan pada tanggal 7 bulan 11 itu kami melakukan analisis hasil benchmark dan perbaikan yang dilakukan tim saya sendiri. Pada tanggal 14 bulan 11 2025 kami melakukan perencanaan laporan akhir dan tugas akhir dan dilakukan tim saya sendiri. Dan pada tanggal 21 bulan 11 sampai tanggal 28 bulan 11 2025 kami melakukan perbaikan sistem dan sinkronisasi MATLAB yang dilakukan Yudiansa dan saya sendiri. Pada tanggal 5 bulan 12 2025 kami melakukan sinkronisasi sistem real time yang dilakukan Fajri dan saya sendiri. Pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2025 kami melakukan troubleshooting indikator kondisi yang dilakukan oleh Dava. Pada tanggal 19 bulan 12 tahun 2025 kami melakukan finalisasi sistem dan stabilisasi output yang dilakukan Imron dan Daud. Pada tanggal 26 bulan 12 tahun 2005 itu kita merayakan libur Natal atau Merry Christmas. Pada tanggal 2 bulan 1 2026 kita melakukan benchmark. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada ucapan dan sikap yang kurang berkenan, saya mengucapkan maaf. Sekian dan terima kasih.